Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kabur. Tubuh Xiao Yan berdiri diam di cabang pohon. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa Xuan berat yang besar itu berkedip dan muncul. Dia melambaikan penggaris yang berat, dan suara tekanan dari udara yang dipotong muncul sebelum diarahkan ke keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Terima kasih, aku hampir terkubur di sini." Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya mencoba menjelaskan sesuatu. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali? Setelah itu kamu ingin membiarkan Yunshan membunuhku di depan umum." Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, "Guru tidak akan membunuhmu." Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tapi sekte Mystic Cloud milikmu memiliki begitu banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunci saya di Mystic Cloud Sect. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada kematian." Xiao Yan mengejek saat dia tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama Anda kembali dengan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidup Anda." "Tidak apa-apa. Xiao Yan, jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari sekarang." Yun Yun maju selangkah dan berkata dengan cemas. Nada suaranya secara samar menyiratkan bahwa dia sedang memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari Mystic Cloud Sect dan aku berdamai? Bagaimanapun juga Anda adalah pemimpin sekte. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak dapat melihat hal sekecil itu dengan jelas? Jika saya mendarat di tangan Mystic Cloud Sector, hanya ada satu jalan untuk saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain yang bisa saya pilih." Xiao Yan tertawa dingin, "Jangan bilang kalau kamu bahkan bisa mengubah keputusan Yunshan." Yun Yun membuka sedikit bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk memujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak nasib apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika dia jatuh ke tangan Mystic Cloud Sect. Namun, dia yang terjebak di tengah-tengah kedua belah pihak masih dengan naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika kamu bertekad untuk menghentikanku, maka..." Xiao Yan mengguncang penguasa berat itu sedikit dan berkata dengan suara lembut, "Kamu dapat mengambil kembali mayatku." Yun Yun menggigit bibir bawah merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak saat dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin aku membunuhmu." Wajah Xiao Yan dingin saat dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan perlahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Dou Qi yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi yang menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuh indahnya sedikit gemetar. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit saat ini. Tangannya di dalam lengan bajunya yang terkepal erat sebelum segera bersantai. Ini berlanjut berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, mengeluarkan suara lembut, "Shasha."
Matanya menatap tajam ke arah Yun Yun sementara tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat. Dou Qi di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan berkurang. Suasana aneh menyelimuti bagian kecil hutan ini. Saat Shasha lembut terdengar, Xiaoyan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menunduk. Tubuhnya yang indah, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan menakutkan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini membeku. Sudut mata Xiaoyan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa penguasa Xuan berat sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiaoyan dengan lembut menyilangkan langkahnya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut menghirup aroma samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu siap untuk menyerang?" Ketika dia mendengar Xiaoyan membuka mulutnya, tubuh cantik Yun Yun bergetar lagi. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Tatapannya tertuju pada wajah lembut dan tampan pemuda itu saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali denganku? Kamu bisa membawa mayatku kembali." Xiaoyan tersenyum dingin saat dia mengulangi kata-katanya dari sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan melangkah ke tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, sebuah kekuatan datang secara eksplosif ke arah punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia masih menyerang. Xiaoyan menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiaoyan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ini dengan lembut memukul punggung Xiaoyan. Segera, tubuh yang terakhir didorong ke depan dengan lembut. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pemuda itu sedikit tercengang saat dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya menghantam punggungnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicetak Yunshan di dalam tubuhnya benar-benar telah menghilang dengan diam-diam. Xiaoyan berbalik dan menatap Yun Yun yang bersandar lemah di batang pohon. Tenggorokannya menggulung sedikit. "Apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jia Ma. Jangan kembali lagi nanti. Jika tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Mystic Cloud Sect juga tidak akan membiarkanmu pergi." Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Xiaoyan menatap wanita dengan sosok yang anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali." "Kamu," alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiaoyan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, "Aku pasti tidak akan melepaskanmu saat kita bertemu lagi. Aku terlalu malas untuk memikirkan apakah kamu hidup atau mati. Saat kita bertemu lagi, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini untuk melepaskan aku. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali."
Xiao Yan mengangkat bahu dan menatap wajah Yun Yun yang marah tapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es sekali lagi. Mungkin, Yunzi di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Keduanya saling memandang. "Mengapa kamu tidak pergi?" Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk menghindari Xiao Yan saat dia berkata dengan sedikit kemarahan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, emosinya kacau sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa dengan tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang Misty Cloud Sect dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu memblokir logikanya. Karena inilah ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya saat bergerak menuju targetnya. "Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yunzi yang saya temui di Gua Gunung." Xiao Yan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan rasa bangsawan. Pada saat ini, ada beberapa kepanikan seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat saat mereka tinggal di dalam gua gunung. Suara aslinya yang dingin menjadi lebih lembut. Yun Yun kaget mendengar ini. Denyut nadinya langsung melonjak dengan cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, "Yun Yun adalah Yunzi, Yunzi adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda ketahui. Selain itu, ketika Anda berada di Gunung Awan Berkabut, apakah Anda tidak mengatakan bahwa mulai sekarang, apakah saya Yun Yun atau Yunzi, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik dari pemimpin sekte Misty Cloud, Yun Yun. Tetapi terhadap Yunzi, saya memiliki banyak kesan yang baik. Hari-hari di gua gunung saat itu adalah waktu yang aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupakan sampai aku mati." Xiao Yan tertawa pelan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi tertegun Yun Yun, dia perlahan memeluk pinggang cantik itu di bawah jubah pemimpin sekte yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk sepenuhnya. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, menyala menjadi merah cerah mirip dengan awan yang menyala saat dipeluk oleh Xiao Yan. Bahkan ujung telinganya yang halus berubah menjadi merah cerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan memuntahkan darah dan mundur. Pada saat ini, bagaimanapun, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak dapat memanggil sedikit pun Duki. Dia seperti seorang gadis kecil, yang pertama kali jatuh cinta, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tapi dengan rakus menyerap perasaan asing namun menenangkan, khusus ini. Meski aroma hangat ada di dadanya, tidak ada sedikit pun nafsu di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik ke belakang. "Sebenarnya, saya merasa sangat menyesal. Saya menyesal bertahan dengan paksa seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di gua gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada waktu itu." Saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung sedikit ejekan. "Kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini." Kemerahan wajah Yun Yun juga perlahan mundur saat Xiao Yan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai." Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata,
bantu aku memberitahu Yunshan bahwa aku, Xiaoyan, masih akan kembali. Saat waktunya tiba, aku akan membuatnya membayar hutang hari ini. Setelah dia selesai mengatakan ini, Xiaoyan akhirnya berhenti berada di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke kejauhan sebelum terserap ke dalam kegelapan lama kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang perlahan menghilang itu. Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, meskipun itu membuat hatiku sakit. Kuharap kau tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian memudar. Namun, mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian seumur hidup. Namun, karena Anda sudah pergi, identitas Yunvi yang menjadi bersemangat karena Anda akan benar-benar hilang. Masa depan saya akan menjadi pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, Yun Yun. Perasaan pribadi ini semestinya bukan milik saya. Perlakukan saja saat ini seperti aku yang disengaja untuk sekali ini. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap ke langit yang luas dan menghela nafas. Kelembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah kedinginan dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jia Ma. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena kamu sudah pergi, jangan kembali lagi. Suara samar bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa menyebar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.